Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثواب من الله تعالى. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهم صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. رواه البخاري ومسلم. An Abi Bakrata, dari sahabat yang dijuluki dengan Abu Bakrata, namanya Nufai bin Al-Harith. Ada yang mengatakan namanya Masruh. Ada juga yang mengatakan namanya Nufai bin Masruh. Di Abu Bakra julukan. Namanya ada perbedaan. Ada yang mengatakan namanya adalah Nufai bin Al-Harith. Ada yang mengatakan namanya Masruh. Ada yang mengatakan Nufai bin Masruh. Dijuluki dengan Abu Bakrah li'annahu tadalla ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kayu bunder yang melingkar, dalamnya ada poros. Di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Taif, lah Abu Bakrata ini termasuk sahabat yang memiliki banyak kemuliaan dan keistimewaan, seperti banyaknya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah tinggal di Basrah, meninggal di Basrah tahun 51 atau 52 dari hijrah. Lah Abu Bakar ini sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam
dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Beliau meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, idzal taqal muslimani, jika bertemu al muslimani, dua orang muslim. Kapan bertemunya? Kenapa bertemunya? Ada apa pertemuannya? Bisayfaihima, dengan kedua pedangnya. Masing-masing membawa pedang. Satu membawa pedang, yang satunya juga membawa pedang. Faqatala ahadum sahibahu, yang satu membunuh satunya. Nabi mengatakan fal qatil, maka yang membunuh, wal maktul, dan yang dibunuh, finnar, di neraka. Yang membunuh, yang dibunuh sama-sama di neraka. Qila, ditanya Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil, ini yang membunuh. Artinya apa? Kalau yang membunuh masuk neraka, kami ngerti, kami tahu, kami paham. Tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Fama balul maktul, dosanya yang dibunuh apa sehingga dia bisa juga dimasukkan ke neraka? Qala, Nabi menjawab, innahu kana harisan, sesungguhnya ia yang terbunuh, karena ada dia itu harisan, sangat menginginkan, ala qatli sahibi, membunuh sahabatnya, membunuh temannya. Al-musliman, dua orang Islam. Muslim itu dinamakan muslim sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW bersabda, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang dinamakan orang Islam adalah orang yang orang lain selamat, aman dari keburukan lisannya dan juga tangannya. Orang Islam tidak akan ganggu orang Islam lainnya, baik itu dengan mulutnya, cacian, hinaan, cemoohan, fitnah, dan yang lain sebagainya. Juga tidak mengganggu orang Islam lainnya biyadihi, dengan tangannya atau kekuasaannya. Kenapa orang Islam itu tidak mengganggu orang Islam yang lainnya baik dengan lisan dan tangan? Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang lain, al muslimu akhul muslim. Orang muslim itu adalah saudaranya orang muslim. Lah, masa saudara ganggu saudaranya? Masa saudara itu mencaci saudaranya? Masa saudara itu memukul saudaranya? Namanya apa? Saudara. Sehingga sesama muslim dilarang sama Nabi, bahkan diharamkan menyelakai, apalagi sampai mengeluarkan darah. Jangankan mengeluarkan darah, menipunya, merugikannya, membohonginya dilarang sama Nabi. Sampai Nabi mengajarkan apa? Jangan sampai membuat mereka itu rugi, kecewa. Bagaimana bisa membuat mereka kecewa? Contoh, dicontohkan oleh Nabi di situ dalam berjual beli.
Misalnya saudara kita muslim sedang negosiasi harga. Sudah menemukan kecocokan harga dengan barang. Ujuk-ujuk kita sebagai penjual yang lain, barang yang sama seperti yang sudah dinegosiasikan oleh saudara kita muslim dengan saudara muslim yang lainnya, kita datang. Saya punya barang yang sama seperti dia, aku jual kepada kamu lebih murah, sekian. Padahal dia sudah deal. Walaupun belum ada serah terima. Kalau jual beli belum serah terima, belum, masih boleh apa? Yang memiliki boleh menjual, atau yang mau membeli boleh membatalkan. Kenapa? Belum ada serah terima. Sekalipun seperti itu, kita yang menjadi orang ketiga yang membatalkan itu dilarang sama Nabi. Kenapa? Itu adalah saudara muslim. Jangan kamu sakiti perasaannya. Itu orang Islam. Loh, Islam ini, tapi mulutnya, waduh, manasati. Hampir saya ini tidak pernah mendengarkan yang enak dari dia. Ngelarak hati terus, misalnya. Atau aku gak punya salah dipukulnya, dilemparinya. Nah, ini bukan muslim sejati. Bukan muslim yang sesungguhnya. Muslim yang sesungguhnya itu tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang Islam lainnya selamat dari keburukan lisannya dan tangannya. Lah ini enggak yang diceritakan ini dua orang Islam yang sedang berantem, yang sedang ribut. Keributan itu mungkin terjadi sesama orang Islam, sesama saudara, apalagi orang lain. Mungkin namanya sifat dan watak itu enggak sama. Kalaupun ada keributan, hal yang wajar. Bukan hal yang luar biasa. Wah, enggak. Hal yang wajar keributan. Namanya manusiawi itu sudah. Sifat manusiawi. Tapi keributan yang membuat kita akhirnya tidak tegur sapa, itu diperbolehkan kalau memang menyakitkan dan tidak lebih dari 3 hari. Cukup 3 hari. La yahillu lil muslimin an yahjura akahu fawqa 3. Haram orang Islam menjauhi orang Islam lainnya lebih daripada 3 hari. Diperkenankan, diperbolehkan hanya 3 hari. Ya, jadi 3 hari ini turunkan tensi amarah kita, emosi kita kepada saudara kita tadi itu. Dengan jauhi, hindari orang yang memanas-manasi. Wah, akhirnya lebih dari 3 hari. Wah, melanggar apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Membuat kita jauh dari ajarannya Rasul. Hindari orang yang memanas-manasi itu, hindari. Agar apa? Maksimal 3 hari. Setelah itu kembali seperti biasanya lagi. Jangan dipendem. Pirang tahun sing dhisik. Padahal sudah sering biasa lagi, sudah sering ngobrol lagi, tapi yang dulu-dulu masih diinget-inget. Waduh, loro ini. Sakit dia. Yang dulu-dulu masih diinget. Waduh. Jangan kita anggap diri kita seperti itu tuh baik. Wah, anak enggak bersalah, dia yang bersalah. Loh, kamu mengingat-ingat itu sudah salah. Berarti itu termasuk daripada sifat dendam.
Coba lihat sifat dendam itu dari penyakitnya apa? Dari penyakitnya hati. Berarti kamu juga salah, bukan hanya orangnya, kamu juga salah. Karena apa? Kamu ingat-ingat yang sudah tahunan yang lalu. Lah orang Islam enggak. Kalaupun ada perselisihan, tidak tegur sapa, maksimal 3 hari, lebih tidak. Nah ini ada perselisihan di antara mereka berdua ini. Ribut. Yang satu marah dengan pedangnya, yang satu marah dengan pedangnya. Podo-podo nggawa pedang. Lah kenapa kok pedang di sini? Ya karena pedang yang umum saat itu dipakai. Tapi ini satu contoh, bukan hanya pedang, bisa yang lain. Kalau dimodernkan ya berarti seperti tembak, podo nggak tembaki. Atau kalau misalnya Madura ya podo nggak celurite. Atau kalau misalnya ini anak sekolah, podo nggak apa namanya? Hah? Ya, roti kalung ta, roti buaya ta harus. Pokoknya ada donat. Ya. Bahwa itu misalnya berantem nih. Yang satu ingin membunuh satunya, yang satu ingin membunuh satunya. Wis, emosi tingkat tinggi ini sudah. Sehingga akhirnya mereka ini saling bunuh, bukan main pedang-pedangan. Ada cilik lah. Ini beneran saling memainkan pedangnya sehingga yang satu terbunuh, yang satu masih hidup. Yang satu mati wis. Yang satu hidup. Rasulullah mengatakan fal qatil wal maqtul finnar. Karu-karune neraka. Dua-duanya neraka sudah. Yang membunuh yang dibunuh neraka. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau yang membunuh kami tahu kenapa dia masuk neraka? Karena membunuh. Dan membunuh dengan sengaja itu. Membunuh dengan sengaja. Dikatakan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Siapa yang membunuh orang muslim mukmin sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Tahu kami, kalau membunuh sengaja, apalagi yang dibunuh adalah orang muslim mukmin, neraka. Lah pertanyaannya, kenapa yang dibunuh masuk neraka juga? Padahal dia kan dibunuh. Apa dosanya sehingga dia masuk neraka? Sebab apa kok juga dia masuk neraka seperti yang membunuh? Ya terkadang memang yang terbunuh itu sama dengan yang membunuh, nggak ada bedanya. Seperti contoh apa? Kita mampu menghentikan, mengalihkan, akan tetapi kita diam mendengarkan. Dosanya sama. Orang rasan-rasan. Orang yang sedang ghibah. Ada orang duduk, kita berdua misalnya. Ini orang rasan-rasan. Tonggoku sing jenenge fulan itu ngene ngono. Kita diem. Padahal kita bisa menstop dia untuk tidak melanjutkan. Atau kita alihkan pembicaraan misalnya. Bisa. Tapi kita diem mendengarkan. Berarti apa? Kita membuat dia rasan-rasan. Padahal kita bisa menstop dia tidak rasan-rasan
atau bisa mengalihkan pembicaraan agar nggak rasan-rasan, kita biarkan sehingga kita mendengarkan, duduk setia mendengarkan. Walaupun kita nggak mengucapkan bahkan satu huruf, tetap kita yang mendengarkan ini sama dosanya dengan yang rasan-rasan. Al-mustami' syarikul qail. Dosanya sama persis, tidak kurang. Persis hal ini yang terbunuh tadi itu. Kenapa yang terbunuh itu sama di dalam neraka? Karena dia sebetulnya bisa membuat saudaranya tidak membunuh dia. Dengan apa? Lari. Kabur. Bisa. Tapi dia nggak melakukan. Malah mendatangi. Membuat saudaranya membunuh dia. Lah akhirnya dia sekalipun terbunuh sama-sama masuk ke neraka. Lalu Rasulullah ketika ditanya, apa dosanya Rasulullah? Katanya Rasulullah, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Ya, karena dia juga ingin membunuh orang tadi itu. Tapi karena dia terbunuh, akhirnya dia membunuh. Dia punya keinginan kuat untuk membunuhnya. Tapi dia kalah, terbunuh. Coba enggak, ya dia yang membunuh. Keinginan kuat untuk membunuh, tapi dia terbunuh. Akhirnya membuat sama-sama neraka. Lah di sini ada beberapa pembahasan. Di antaranya ini. Kalau kita sudah kuat niat melakukan kemaksiatan, keburukan, sekalipun tidak kita lakukan, kita sudah mendapatkan dosanya. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Yang sudah kalian perbuat kelihatan atau yang kalian sembunyikan dalam diri kalian, artinya belum dilakukan, belum dikerjakan, tapi sudah niat, ingat, yuhasibkum bihillah. Tapi kalau misalnya niat itu tadi itu enggak ada keniatan, tidak ada keniatan, tidak ada rencana, moro-moro muncul mau melakukan kemaksiatan, enggak dilakukan, beda. Ini ada perbedaan. Kalau seperti itu enggak dia lakukan, justru dia mendapatkan apa? Kebaikan. Membatalkan rencana buruknya. Kalau tadi ini enggak, sudah ada rencana dia, dan dia mau melakukan, sehingga apa? Walaupun seperti itu tetap dosa. Tapi kalau tidak ada rencana, tahu-tahu ingin melakukan, dibatalkan, belum melakukan dibatalkan, pahala dia dapat. Satu pahala ya dapatkan. Tapi kalau yang terbunuh tadi masuk neraka, kenapa? Dia memiliki keinginan, rencana dan dilakukan, tapi tidak terlaksana. Dia mendapatkan satu dosa. Kenapa? Rencana melakukannya tapi tidak kalau terlaksana dosanya 2. Seperti yang membunuh dosanya 2. Kenapa? Merencanakan keinginannya kemudian terlaksana dengan membunuhnya 2. Kalau yang satunya 1 tok dosanya. Kenapa? Merencanakan ingin membunuhnya tapi dia terbunuh, tidak terlaksana membunuh sahabatnya, masuk neraka. Yang kedua, dosa yang membunuh dengan yang dibunuh sekalipun sama-sama dosanya, tapi tingkatan besarnya nggak sama. Yang membunuh lebih besar dosanya daripada yang terbunuh. Yang ketiga, apakah abadi di dalam neraka? Enggak. Selama meninggal dalam keadaan Islam, maka sementara diazab oleh Allah di dalam neraka.
Bahkan kalau Allah memaafkan mereka berdua, langsung surga. Tapi kalau tidak memaafkan, maka mereka terlebih dahulu singgah, transit di neraka. Nah, ini daripada hadis tersebut. Nah, karena itu hati-hati. Sesama muslim itu harus saling bantu, saling tolong, saling perhatian, saling berbagi kebahagiaan, saling menghilangkan kesusahan, kesedihan, bukan malah saling menghancurkan. Keliru, salah. Nah, akhirnya kacau semua tatanan yang telah dibuat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan hakikatnya Islam dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga keislaman kita sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan Islam yang ada di dalam diri kita, di dalam keseharian kita, Islam yang benar-benar menjadi harapan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari umatnya, sehingga kita bisa membanggakan beliau di hadapan Allah dan para Rasul. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.